Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna di tema 6, subtema 1 lingkungan rumahku, pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Seperti biasa ya, sebelum belajar kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, kalian terapkan 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, siswa mampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang terdapat dalam teks dengan tepat, serta dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah, dan mampu mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan di rumah. Dengan menyimak lagu dan penjelasan, guru mampu mengidentifikasi quote lemah bunyi dalam suatu lagu, dan siswa dapat menggunakan instrumen musik ritmis. Siswa mampu mempraktikkan quote lemah bunyi dalam sebuah lagu. Yuk kita mulai pembelajarannya. Membahas tentang lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman ya anak-anak. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Yuk kita amati. Anak-anak lihat ini gambar rumah siapa ya? Ya betul, ini rumah Dayu. Nah, kalian lihat nih, ada ayah Dayu, ibu Dayu, dan Dayu. Mereka sedang apa, Nana? Betul, mereka sedang membersihkan rumah ya. Nah, yuk kita baca teks bacaan berikut ini. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Nah, begini ibu berkata. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosoklah kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Baik, Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan ya tentang Dayu bersama keluarganya membersihkan rumah. Dayu ingin membantu membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lalu ibu memberi petunjuk. Nah, ini adalah petunjuk dari ibu. Lap kain dibasahi dengan air bersih terlebih dahulu. Lalu gosoklah kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, ini adalah yang namanya kalimat petunjuk ya anak-anak ya, yang dikatakan oleh ibu. Petunjuk itu atau cara-cara ya. Nah, ini petunjuk.
Kita lanjut. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya, betul. Membersihkan rumah. Nomor 2, apa yang dilakukan ibu? Tadi anak-anak sudah baca. Apa yang dilakukan ibu tadi? Ya, tugas ibu apa tadi? Ya, ibu menyapu dan mengepel lantai. Nomor 3, apa yang dilakukan ayah? Coba anak-anak ingat-ingat lagi kembali ya buku bacaan yang tadi kalian baca atau kalian lihat lagi apa yang dilakukan ayah. Betul, ayah memotong tanaman dan menyapu halaman ya. Nah, apa yang Dayu ingin lakukan? Apa yang Dayu ingin lakukan? Tadi Dayu ingin membersihkan apa? Ya, Dayu ingin membersihkan jendela. Pintar kalian ya. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Karena mereka ingin rumahnya bersih dan sehat. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, kalian ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri ya. Kalian baca lagi tuh teks yang tadi ya. Nah, perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Ya, ini ya, Bu Guru sudah menulisnya nih. Salin kalimat tersebut di bawah ini. Nah, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Lalu gosok kain ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, inilah petunjuknya ya anak-anak. Nah, ini yang dinamakan kalimat petunjuk. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Berilah tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Jadi tanda checklist yang kalimatnya merupakan ungkapan petunjuk saja ya anak-anak ya di dalam kotak ini ya. Nah, kita coba yuk sama-sama kita bahas ya. Nomor 1, setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah itu kalimat petunjuk? Pintar, bukan ya, itu kalimat berita. Jadi kita tidak usah kasih tanda checklist. Nomor 2, cucilah tangan dengan sabun. Nah, apakah itu merupakan kalimat petunjuk? Iya, betul. Cucilah tangan dengan sabun. Nah, itu kalimat petunjuk. Kita tanda checklist ya. Terus nomor 3, ayah membuang sampah di tempatnya. Apakah itu petunjuk? Bukan ya. Iya, ini kalimat berita. Nomor 4, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, ini juga kalimat berita ya anak-anak pintar. Nomor 5, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Iya, betul. Itu kalimat petunjuk. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Kalian pintar semua. Nah, sekarang kalian amati nih. Ada gambar berikut. Dua buah rumah ya. Ada rumah A dan B. Dan kalian bandingkan. Ini rumah A ini potnya terbalik. Tanahnya berantakan. Banyak daun-daun kering. Tanamannya tidak terawat, kering, ya, dan banyak sampah berserakan. Kemudian di rumah B tempat sampahnya bersih, sampahnya dibuang di dalam tong sampah, terus pohonannya hijau, tidak ada berserakan sampah. Nah, kalian ingin rumah yang mana? Rumah A atau B? Iya, bagus. Rumah yang B tentunya ya, yang terlihat bersih dan sehat. Kalau rumah A ini kotor. Ini tempat sampahnya terbalik ya. Nih, di dalam rumahnya juga tuh. Banyak ini pohon-pohonnya tidak terawat ya. Nah, kalian mana nih? Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Ya, pastinya rumah B. Pintar kalian ya. Nah, apakah kalian rumahnya bersih dan nyaman? Ya, pasti ya. Karena rumah bersih dan nyaman adalah tempat tinggal yang menyehatkan, yang menyenangkan untuk kita semua ya. Karena rumah tempat beristirahat, berkumpul keluarga. Nah, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita berdiskusi ya bersama-sama dengan Bu Guru.
Di nomor 1, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Nah, apa ya? Ya, kebersihan lingkungan rumahnya. Yang A tadi penuh sampah berserakan ya, tidak bersih. Yang B itu bersih ya, sampahnya ada di tempat sampah rapi, di dalamnya juga tanamannya rapi, hijau ya, rimbun dan rumputnya tidak panjang-panjang. Kemudian nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Betul, dibersihkan setiap hari dan selalu dijaga kebersihan lingkungan rumah ya. Nah, anak-anak, apakah kalian seperti itu? Ya, pasti kalian akan seperti itu. Nah, nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Nah, ini tugas anak-anak nih, bekerja sama membersihkan rumah ya. Dan kalian juga harus mendapatkan tugas kalian apa di situ. Ikuti aturan-aturan yang ada di rumah. Misalkan kalian tugasnya membersihkan jendela atau menyapu atau mengepel ya. Nah, kita lanjut. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan di rumah dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman ya anak-anak ya. Kalian ikuti aturan yang telah kalian sepakati, kalian buat dengan orang tua kalian ya. Jika diikuti aturan, maka kita akan nyaman, merasa bahagia, merasa betah di rumah ya. Berilah petunjuk untuk wawancara. Nah, kalian akan mewawancarai teman kalian ya. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tulis hasil wawancaranya pada tabel berikut ini. Nah, kita lihat nomor 1 sudah ada nih. Contohnya ya, aturan agar kebersihan rumah terjaga. Nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2, menyapu halaman rumah. Pintar. Nomor 3 kira-kira apa? Betul, memotong rumput, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan jendela, dan membersihkan kamar mandi. Nah, ini contoh-contoh yang kita diskusikan bersama. Jika kalian mempunyai aturan yang lainnya, bisa kalian tulis di sini ya. Ya, itu akan lebih baik lagi. Ini kita tadi sudah bahas bersama dan contoh dari Bu Guru ya. Marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Seperti diceritakan lagu berikut ini. Kita akan menyanyi ya. Nah, simaklah lagu berikut ini. Kita nyanyi bersama teman-temanmu ya. Ini judulnya apa nih? Ya, si nyamuk nakal. Penciptanya Papa T-Bob ya. Nah, begini lagunya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kalian ingin menyanyinya lebih seru lagi, kalian bisa nanti cari di
YouTube ya, judulnya Si Nyamuk Nakal, ada musiknya ya. Yuk kita lanjut. Nah, lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, bisa didengarkan lewat suara atau tepukan ya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ini. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi yang lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Cobalah nyanyikan syair berikut. Nyanyikan bagian yang beri tanda biru dengan suara yang lemah. Nyanyian bagian yang beri tanda merah dengan suara yang kuat ya. Jadi kita mencobanya ini dengan suara ya, bukan dengan tepuk ya. Yuk kita mulai. Nah, tadi apa? Tanda yang biru, kenapa? Lemah. Yang merah kuat ya. Ya, oke. Kita mulai. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Nah, itu kan di yang warna birunya lemah ya, di warna merahnya kuat ya. Kita lanjut. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Kuat lagi ya. Di biru lemah lagi nih. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Lemah lagi. Banyak lalat di rumahmu, kuat. Gara-gara kamu malas bersih-bersih. Ini kuat nih merah ya. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, di situ ya. Jadi yang warna merah suaranya kuat, yang warna biru lemah ya. Oke, sekarang bisa kalian praktekkan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran. Di pembelajaran satu ini kita akan membuat mappingnya. Kita sudah menyebutkan ungkapan petunjuk yang terdapat di dalam teks dan menuliskannya. Nih ya tadi nih. Ini teksnya kita sudah menuliskannya ya. Petunjuk ungkapan dari teks tersebut ya. Nah, kita juga sudah menjelaskan dan mendata aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Nah, ini ya. Nah, tugas kalian di rumah apa? Kalian harus ikuti aturan di rumah. Kalau kita mengikuti aturan di rumah, hidup menjadi nyaman ya. Lalu kita sudah mengidentifikasi kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu serta mempraktikannya. Tadi kita sudah menyanyikannya. Jika biru, lemah. Jika merah, kuat dinyanyikannya ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenali aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing ya. Terima kasih kepada orang tua murid kelas 1 yang akan membimbing putra-putrinya di rumah ya. Nah, tugas di rumah adalah tulislah ungkapan petunjuk pada bacaan teks halaman 2 ya. Tadi kita sudah bahas ya. Nomor 2, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Dan apa tugasmu di rumah? Nah, tugasmu di rumah ketika membersihkan rumah kalian tulis nanti ya. Nomor 3, lagu bisa dinyanyikan dengan variasi bunyi titik-titik dan titik-titik ya. Tadi kita sudah bahas ya. Nomor 4, bunyi kuat dan lemah pada lagu bisa didengarkan melalui suara atau apa yo? Tadi kita sudah mempraktekannya melalui suara dan atau titik kalian isi ya. Nah, demikianlah pembelajaran tema 6 ini. Di subtema 1 lingkungan rumahku pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Sari Rahab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.